Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang pedagang es yang mencintai sholawat, mencintai maulid. Bagaimana kisahnya sampai tukang es ini mencintai maulid sehingga dia ingin atau sampai mengadakan maulid di rumahnya? Simak videonya selengkapnya. Suatu ketika ada tukang es yang seperti biasanya setiap harinya dia mangkal di suatu tempat, namun di dalam tempat dia mangkal ada sebuah masjid. Di dekat dia mangkal itu sedang mengadakan acara maulid dari Rasulullah SAW atau maulid Nabi, peringatan maulid Nabi. Nah, ketika peringatan maulid Nabi itu selesai, jamaah keluar, membludak keluar, meninggalkan tempat atau masjid tersebut dan membeli es daripada si bapak tadi. Si penjual es ini merasa senang karena dagangannya tiba-tiba diserbu atau rezeki yang nggak disangka-sangka datang dan banyak terjual. Keesokan atau pada saat itu juga tukang es itu bertanya, ini acara apakah bergilir? Ada di mana lagi acara maulid seperti ini, kepada salah satu jamaah. Terus sang jamaah mengatakan, ada pak, nanti di gang sebelah sana akan ada acara peringatan maulid juga di musola itu. Lalu tukang es itu ketika di hari H diadakannya peringatan maulid Nabi, dia lebih mendekat ke masjid atau lebih mendekat ke tempat acara. Dan seketika itu pula, ketika bubaran ataupun ketika banyak jamaah yang hadir, banyak yang membeli esnya sehingga esnya itu ya habis, dan penjual tersebut merasa senang. Begitu seterusnya dia menanyakan di mana lagi akan ada maulid Nabi, di mana lagi akan mengadakan peringatan maulid, begitu terus sampai suatu ketika dia tidak sengaja melihat salah satu jamaah menangis dan menghayati lantunan sholawat ketika mahalul qiyam, ketika berdiri dalam peringatan maulid Nabi nih. Ketika ada pembacaan maulid itu ada yang namanya mahalul qiyam, berdiri. Saat berdiri itu emang kebanyakan orang itu merasa terhanyut dalam kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW daripada sholawat yang dilantunkan pada saat itu. Sang penjual es itu tersebut heran, kok bisa orang itu nikmat sekali, seperti tidak ada beban, menyimak, menghayati. Lalu suatu ketika sang tukang es itu hadir di acara maulid. Dia tidak menjual es, tapi dia diniatkan untuk hadir. Dia pengen tahu apa sih isi di dalam maulid ini, kenapa sih orang-orang bisa sampai terhanyut dengan syahdu dalam sholawat. Akhirnya dia hadir, dia pun ikut tersentuh hatinya. Keesokan harinya dia menjual atau membawa dagangannya, tapi tidak menjualnya, tapi memberikannya dengan gratis karena dia ingin mendapatkan barokah daripada jamaah yang hadir di acara maulid tersebut. Dia membagikannya dan dia mengumpulkan duit. Dia ada niat nih pengen mengadakan maulid di rumahnya. Dia ngumpulin duit setiap bulan, setiap hari, setiap minggu dia ngumpulin duit. Akhirnya terkumpul lah duitnya dan dia ingin mengadakan maulid. Diundanglah tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Singkat cerita, pada saat di acara dia selesai sholat isya, dia telangak-telinguk menengok ke kiri ke kanan, kok nggak ada jamaah yang hadir. Lalu dia tunggu sampai dengan pukul 8, 9, 10 tidak ada yang hadir. Akhirnya
dia sedikit kecewa. Dia bersedih, akhirnya dia membaca maulid itu dengan seorang istri dan 2 orang anaknya. Karena dia udah terlanjur mengadakan niat ya kan, udahlah baca maulid aja sendiri. Dia baca maulid, dia mahalul qiyam. Sampai ketika dia mahalul qiyam, di pertengahan mahalul qiyam datanglah segerombol orang yang memakai jubah warna putih, dan ada 1 orang sosok yang berbeda, tampak cahaya daripada baju tersebut. Lalu sang penjual es ini bertanya, memberanikan diri, mohon maaf wahai pemuda, engkau berasal dari mana? Apakah engkau, saya tidak pernah melihat engkau di lingkungan sini. Lalu seseorang tersebut menjawab, aku adalah Muhammad, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis terseduh-seduh sang penjual es tersebut. Ambil hikmah daripada kisah ini, begitu banyak pelajaran yang kita dapat petik daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.